balik lagi sama kita di Waspada Jamret. Kali ini kita bakalan berbincang tentang pengaruh corona terhadap ranah pendidikan. Iya, terutama buat kita-kita para pelajar. Kenalin dulu nih, gue Jihan Melanisha Putri. Dan gue Nisrina Aliahana. Kita kan udah lama banget mengikuti anjuran pemerintah, yaitu school from home atau pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan belajar dari rumah, nugas dari rumah, dan ulangan pun dari rumah. Ada kabar terbaru apa sih tentang sekolah? Wah, yang gue denger nih, kita bakal baru masuk sekolah lagi tahun depan. Kata Pak Kamil sih Januari 2021. Oh ya? Wah, lama banget. Berarti bisa jadi kita masih melakukan school from home ya? Iya Ji, sebenarnya nih secara pribadi gue agak takut ya sama wacananya. Soalnya kan tahun ini gue insya Allah naik kelas 12 nih. Dan setahu gue semester pertama kelas 12 tuh bener-bener dipakai banget buat belajar. Semester 2-nya tuh udah tes-tes gitu. Jadi ya gue khawatir sih kalau baru bisa masuk Januari nanti. Soalnya kan kalau ketemu guru langsung tuh lebih enak ya. Menurut gue bisa nanya-nanya. Nah, bener banget nak, apalagi kita sebagai pelajar yang sebentar lagi kelas 12 banyak banget persiapan untuk ke arah perkuliahan. Dengan kondisi PJJ yang mengharuskan kita di rumah jadi tantangan sendiri ya. Buat kita untuk nyiapin apa aja yang kita butuhin kayak konseling jurusan kuliah atau les. Tapi nih, walaupun kita nggak bisa ke sekolah, kita tetap bisa kok nyiapin diri dengan baik. Asal kitanya pintar mengolah dan mencari info yang up to date buat persiapan kelas 12. Kan banyak banget ya sumber-sumber internet yang bisa kita akses dan kita bisa share ke teman-teman juga. Oh, jadi kita harus pinter-pinter ya nyari info sama mandiri dalam belajar di masa pandemi ini. Sebenarnya sih ada banyak ya dampak-dampak corona di dunia pendidikan. Yang kita bahas tadi tuh cuma sebagian kecilnya aja. Soalnya kalau gue lihat PJJ ini kan masih belum optimal ya, karena baru pertama kali kita ngalamin hal kayak gini. Banyak program sekolah yang harus diundur atau ditiadakan karena social distancing. Kayak kita nih, kita kan ada program buat KOB. Nah, yang seharusnya tahun ini kita bakal berangkat ke Bali, Malang, dan Bromo. Karena ada pandemi ini, maka kegiatan kita diundur. Terus bayangin deh, kita sih enak di Depok, kota. Beli kuota deket, sinyal lancar. Lah kalau di pelosok atau pegunungan, gimana ya? Ternyata buat kita aja yang masih pelajar, dampak corona berasa banget ya. Kira-kira ada nggak sih dampak yang positif? Meskipun lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, kalau gue pribadi ada dampak positifnya. Apa tuh nak? PJJ kan dilaksanain di rumah tuh. Nah, gue sih ngerasa gue lebih dapat waktu luang yang lebih banyak dari biasanya. Terus kan di rumah terus bosen tuh. Jadi gue mulai terdorong gunain waktu itu buat explore hal-hal yang selama ini gue gak sentuh. Wah, walaupun kita bosen karena pembelajaran jarak jauh atau school from home, masih banyak kegiatan positif ya yang bisa kita lakuin di rumah. Oh iya, lo ada tips gak sih Han buat kita biar gak bosen selama PJJ ini? Nah iya nih, gue ada tips buat lo dan teman-teman kita yang lagi di rumah aja. Pertama, kita bisa manfaatin waktu luang kayak yang tadi gue bilang buat ngelakuin hal-hal yang kita suka atau yang pengen kita coba. Misal selama ini lo pengen nyoba masak tapi gak sempet. Nah, lo bisa nyoba sekarang mumpung lagi di rumah aja. Atau pengen bikin vlog bisa, pengen nonton film bisa, tinggal sekreatif dan semau kitanya aja. Kedua, kita bisa mulai nyari info atau wawasan baru biar gak bosen di rumah. Info tentang hal yang kita suka, yang kita penasaran, atau ya berita terbaru aja biar kita tahu gitu apa-apa aja yang terjadi selama pandemi ini. Kalau lo gimana Ji? Kalau gue sih, gue ngabisin waktu quality time sama keluarga, ngobrol-ngobrol, nge-share cerita, dan lain sebagainya. Dan pastinya olahraga, karena olahraga itu kan juga bisa ngurangin tingkat stres kita. Oh iya ya, bagus tuh quality time sama olahraga. Apalagi buat yang selama ini terkendala atau gak sempet ngelakuin itu. Nah, itu tadi tips mengatasi rasa bosan saat school from home atau pembelajaran jarak jauh dari kita. Semoga bermanfaat ya, khususnya buat pelajar-pelajar kayak kita. Keep spirit and stay healthy. See you! Hai, aku Bulan. Aku Valda. Selamat datang di podcast Budak.
Bulan, Valda, kuy. Yeay, keren openingnya. Gimana nih Valda kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Bulan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, Syukurlah. iya, ngomong-ngomong, udah berbulan-bulan di rumah, udah punya hobi baru apa aja nih? Wah, kalau aku sih udah banyak. Udah masak-masak, belanja online juga udah, biar gak bosan di rumah. Wah, kalau masak-masak, bisa tiba-tiba jadi master chef tuh. Kalau belanja online, tabungan aman. Aduh, gak usah ditanya deh. Ngomong-ngomong ya, Val, kan kita udah di rumah aja selama berbulan-bulan ini. Kamu setuju nggak sih ada 3 hal yang sangat menonjol akibat dari COVID-19 atau pandemi yang sekarang ini terhadap dunia pendidikan? Apa aja tuh? Yang pertama, kurangnya fasilitas siswa untuk melaksanakan LFH atau learn from home. Yang kedua, perbedaan kemampuan setiap siswa untuk menyerap materi pembelajaran. Yang ketiga, ada turunnya nilai kedisiplinan siswa ketika sedang KBM offline atau LFH. Gimana tuh kalau menurut kamu, pendapat kamu dari 3 hal tadi? Menurut aku ya, pendapat aku setuju sama poin 1 dan poin 2 tentang kurangnya fasilitas dan perbedaan kemampuan siswa untuk menyerap materi. Karena aku sendiri ngerasain. Temanku juga ada yang gak punya laptop, kuotanya terbatas, dan HP-nya kadang-kadang error. Karena faktor ini, beberapa temanku jadi susah untuk mengakses materi. Walaupun guru sudah menyampaikan dengan baik, kemampuan siswa untuk menyerap materi juga berbeda-beda. Nah, karena ini juga murid jadi kurang maksimal menerima materi. Gitu. Kalau menurut Bulan, yang tentang poin ketiga? Kalau menurut aku, poin yang ketiga gitu ya, maksud aku tuh ketika siswa melakukan KBM tatap muka, maka siswa akan mengikuti peraturan dari guru yang ada dan diawasi oleh guru tersebut secara langsung. Tapi kalau LFH gini kan kita jadi bisa bebas ya. Contohnya baru bangun jam 9 pagi karena kelas pertama mulai jam 9.30. Terus udah mulai kelas tapi kitanya belum mandi. Terus ada juga yang pas lagi kelas sambil buka gadget lain atau buka aplikasi lain, terus lagi kelas sambil nyemil. Yang kayak gitu-gitu sih yang aku maksud dari turunnya tingkat kedisiplinan siswa. Gimana, kamu ngerasain juga nggak sih? Iya, aku juga ngerasain, apalagi yang tentang kebawa mager kan, apalagi kita di rumah terus. Bener-bener. Kalau mager tuh bawaannya udah kayak aduh pengennya tuh baringan aja, nggak mau buka laptop, nggak mau buka macem-macem gitu ya. Benar-benar. Oke deh, berarti kesimpulannya KBM tatap muka itu jauh lebih baik untuk mengatasi beberapa kendala dan untuk menghindari beberapa dampak yang tadi ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir deh, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan sekolah seperti biasa. Amin, semoga bisa kembali. Aku juga udah mulai kangen nih sama teman-teman. Iya, amin deh, amin. Oke deh Pak, kalau kayak gitu sampai sini dulu aja kali ya. Iya ya, sampai sini dulu. Soalnya kalau misalnya kita lanjut, pasti nggak selesai-selesai ini pembicaraannya. Benar. Kalau kayak gitu, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Budak selanjutnya. Dadah! Dadah! Hai, selamat datang di podcast kami. Gue Natasha dan Gue Diva. kami berdua dari 11 IPS 1. Pertama-tama, kami mau berterima kasih banget buat OSIS SMA 6 Depok atas kesempatan ini dan udah ngadain nama podcast dalam perseni tahun ini. Oh iya, plus mau disclaimer, kami berdua sama sekali bukan expert. Jadi, kalau ada hal yang salah dan ada hal yang kurang pas, please tolong kasih tau kita ya. Di sini kami berbicara sebagai siswa yang menyampaikan tanggapan dan pendapat kita aja kok. Oh iya, Div. Kita kan siswa nih. Di masa pandemi ini, pendidikan tuh salah satu faktor yang paling berpengaruh ke kita kan? Benar. Nah, kalau ngomongin pendidikan, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita ngomongin perubahan drastisnya. Contohnya dari sekolah kita aja deh. Mulai dari kita datang ke sekolah ketemu gurunya, dan sekarang online gitu, menurut lo cukup efektif nggak sih? Kalau menurut gue sih sebenarnya tergantung kitanya juga sih, Nat, cara jalannya mau kayak gimana.
Karena ya apapun itu kan pasti ada plus minusnya ya. Ya kayak kita tahu deh, mulai dari pertengahan Maret tuh emang udah diberlakukan kan pembelajaran jarak jauh. Jadi tugas juga udah dikasih secara daring, dan kalau gue sendiri yang gue rasain, gue jadi bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang rumah. Jadi gue kalau belajar tuh didampingi oleh orang tua. Tapi itu, kita kan tahu nggak semua orang tua tuh ada di rumah dan bisa dampingin anak-anaknya belajar kan. Ada yang masih kerja juga, dan jadi takutnya tuh kurang terkontrol gitu. Terus waktu itu gue sempat lihat berita. Jadi tuh ada guru SD di Sumeneb, itu di daerah Jawa Timur. Itu ngajarnya dari rumah ke rumah, karena murid di sana tuh banyak yang nggak punya HP ataupun laptop, Nat. Jadi itu sih permasalahannya. Kan biasanya kita ke sekolah pakai buku gitu. Dan soalnya nggak semua pelajar tuh punya fasilitas yang memadai untuk pembelajaran secara daring. Benar-benar. Kalau di daerah kita kan mungkin ya insya Allah semua udah punya HP atau laptop ya. Tapi kan di daerah pedalaman atau terpencil kita nggak tahu, Nat. Benar-benar. Mungkin untuk kita yang privilege, maksudnya kayak kita ada sinyal, device buat ngerjain tugas, atau bahkan bisa buat podcast kayak gini aja kan udah menjadi suatu privilege dong. Dan sistem pembelajaran jarak jauh kayak gini ya masih bisa kita lakuin lah. Dan bagaimana dengan orang-orang yang bilang tadi, yang mungkin orang tuanya kurang terdidik untuk ngajarin anaknya di dalam sistem pembelajaran jarak jauh kayak gini, orang tua kurang sportif, nggak adanya HP dan komputer, menurut gue mereka bakal susah banget sih untuk ngaplikasi sistem online kayak gini sebagai siswa. Oke, masih tentang keefektifan nih. Menurut lo apakah dengan sistem daring ini ngebuat kita dapat pelajaran yang sama banyaknya dan kita belajar langsung di sekolah? Ini sih kalau menurut gue, tapi mungkin teman-teman yang dengerin punya pengalaman yang beda kali ya dalam sistem daring ini. Tapi dari pengalaman gue sendiri, dari sekolah gue sendiri, hanya dikasih tugas doang tok, itu tuh nggak efektif. Tanpa adanya arahan terlebih dahulu dari guru, dan menurut gue it's kind of waste of technology sih. Maksud gue gini, ngasih tugas online bisa, tapi ngajar online gak dilakuin kan kinda weird for me. Karena gini, balik lagi yang privilege, untuk pulsa atau sinyal aja sebagian orang masih susah kan, dan gak semua orang punya budget untuk langganan dari aplikasi belajar online gitu. Oke, anggaplah kita bisa belajar di TV kok, di TVRI, tapi kan terkadang ada hal yang kurang bisa dimengerti oleh siswa, jadi harus langsung nanya ke gurunya. Ya, intinya guru dari kelas atau siswa tersebut, itu tuh yang paling mengerti keadaan mereka. Jadi lebih baik guru itu yang ngajar untuk kelas atau siswa tersebut dengan materi yang tepat juga. Benar-benar. Udah sih, kalau menurut lo gimana, Div? Kalau gue sih yang dilihat sih menurut gue ya, nggak semua murid tuh paham materi dari tugas-tugas yang udah dikasih guru. Gue setuju sama lo. Jadi lebih paham sih sebenarnya kalau dijelasin secara langsung, kayak interaksi pada biasanya di sekolah. Mulai dari kita pergi ke sekolah, ada tanya jawab, diskusi, dan lainnya kan. Gue juga dapat data dari survei Kementerian PPA, itu menunjukkan bahwa 58% anak itu merasakan belajar dari rumah itu tidak menyenangkan. Dan dari pihak Mendikbud, Pak Nadiem Makarim, jadi beliau pada tanggal 15 April kemarin melalui konferensi pers video, itu sudah merespon mengenai munculnya keluhan dari para orang tua dan siswa mengenai belajar dari rumah tuh yang pada praktiknya itu terlalu dibebani oleh tugas-tugas sekolah. Terus yang bisa kita lakukan apa? Ya kita sebagai generasi muda saat ini harus selalu siap dan cepat beradaptasi menghadapi segala perubahan yang ada gitu. Dan gue sih berharap pemerintah tuh bisa mensupport mungkin dengan mensubsidi atau menggratiskan internet para pelajar atau memperluas jaringan untuk mengupgrade pembelajaran jarak jauh ini sampai ke daerah terpencil. Karena semuanya harus rata kan. Mungkin dengan bekerja sama dengan provider atau apalah gitu. Jadi anggaplah ini tuh sebagai tantangan di mana dari pelajar maupun pihak sekolah itu harus selalu siap. Mau tidak mau. Setuju sih. Ya, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita semua bisa ngelakuin kegiatan kita kayak dulu lagi. Oke semuanya, makasih banget udah dengerin. Semoga kita semua selalu sehat dan be safe ya. Gue Natasha dan Gue Diva. pamit undur diri. Dah.